Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara melakukan pembetulan SPT. Jadi mungkin Anda baru ngeh, ini harus lapor, Anda belum laporkan. Daripada diperiksa pajak, mending saya laporkan. Tapi sudah terlanjur kirim SPT, Pak. Gimana? Nah, itu bisa dilakukan pembetulan. Bisa juga Anda salah lapor, harusnya tidak dilaporkan, tapi Anda laporkan. Misalnya, Anda beli saham, beli reksadana, ada unrealized gain. Karena nggak ngerti, kamu laporkan. Padahal itu bukan objek pajak, karena belum ada realize. Gitu ya. Kalau sudah realize, yang saham itu dilaporkan pajak final di penjualannya. Kalau reksadana baru bukan objek pajak. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu, kita bisa lakukan pembetulan. Caranya seperti ini. Anda login dulu, ya. Kemudian klik lapor, e-filing. Nah, kalau waktu lapor SPT kita klik normal, kalau mau perbaiki kita klik pembetulan. Cuma sebagai informasi Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang HPP yang baru, pembetulan SPT itu hanya bisa dilakukan untuk SPT 2021 ke atas. 2016 sampai dengan 2020 itu sudah berlaku HPP, ya Undang-Undang HPP. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan pembetulan itu sama dengan Anda ikut tax amnesty, harus bayar tarifnya. Oke. Nah, kita isi dengan panduan bisa, dengan formulir juga bisa. Kedua cara ini mirip. Kalau yang lebih detail sih panduannya. Nah, pas masuk akan ditanya pajak menemukan bukti potong mau pakai apa enggak. Kalau Anda isi normal pertama kali, saran saya klik pakai. Ya, karena kita nggak perlu repot-repot input. Tapi kalau misalkan Anda sudah pernah input, ya ini lakukan pembetulan, terus Anda menambahkan bukti potong yang Anda terima secara manual, sebaiknya pilih tidak. Kenapa? Karena yang ditambahkan manual itu hilang semua. Jadi mending Anda klik tidak aja. Dia akan pakai data yang ada di SPT lama. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau misalnya saya terima bukti potongnya menyusul, tinggal klik tambah, Anda masukin lagi di sini. Kemudian ini sama seperti yang Anda terima dari perusahaan, ya. Jadi bukti potong perusahaan, penghasilan netonya dimasukkan di sini. Kemudian kalau ada penghasilan dalam negeri lainnya, ada yang kelupaan, Anda bisa masukin. Ya, jadi kayak isi SPT ulang aja Bapak Ibu, ya, diisi saja. Cuma harus diingat yang kita isi di sini bisa menyebabkan kita kurang bayar pajak. Nah, kemudian kalau ada penghasilan luar negeri, kalau ada kita klik ada, kalau nggak ada klik tidak ada. Kemudian kalau yang tidak termasuk objek pajak ya, ini kalau misalkan kayak jual reksadana masuk di sini, beasiswa di sini, klaim asuransi di sini. Kalau misalnya ada yang salah ya diperbaiki. Kalau misalnya sudah benar ya next saja. Nah, yang masuk di sini tidak akan membuat Anda kurang bayar pajak. Kemudian penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final gitu. Dari bunga deposito. Pak, saya baru ingat Pak, ada transaksi saya di PT ini lupa saya laporkan. Nah, kalau mau tinggal klik tambah aja. Nanti tambah kita bisa masukin yang kurang itu. Nah, kemudian ini contoh nih, ini kesalahan saya kemarin. Jadi saya ikut PPS atau tax amnesty yang 1 dan 2. Saya baru ngeh kalau kita ikut tax amnesty atau PPS itu baru dilaporkan sebagai harta atau hutang baru di SPT 2022. Jadi baru tahun depan. Kalau tahun ini belum dilaporkan, tapi saya sudah terlanjur tulis nih 2020-2020. Jadi saya harus menghapus ini. Bagaimana cara hapusnya? Di sebelah sini kan ada hapus. Saya klik hapus saja. Ditanya apakah Anda ingin menghapus, saya klik iya. Dua-duanya saya hapus. Nah, nanti kalau sudah, yang kas tadi hilang. Yang dua ini sudah hilang. Jadi saya punya data harta sudah benar. Ya kalau yang lain-lain kalau ada tinggal diperbaiki saja gitu ya. Nah, kemudian hutang ya misalnya saya punya kredit mobil. Kebetulan tahun lalu kan ada diskon pajak PPN untuk mobil. Nah, saya juga ikutan beli dengan cara kredit seperti itu. Kalau ada saya tinggal isi di sini. Nama pemberi pinjamannya siapa, alamat dan seterusnya. Nah, kemudian apakah Anda memiliki tanggungan? Saya kalau klik iya nanti akan muncul masukin sini, tapi ini nggak gitu relevan sih, nggak mempengaruhi juga. Ya, karena kalau tanggungan itu yang mengurangi pajak cuma istri atau istri dan jumlah anak. Kalau ibu mertua, adik kandung atau apa itu nggak gitu ngaruh. Nah, kemudian kalau bayar zakat ada ditulis, kalau nggak ada ya sudah. Cuma zakatnya itu zakat di lembaga yang resmi, yang ada buktinya. Itu bisa menjadi pengurang pajak. Nah, ya kewajiban istri ini juga nggak perlu diinput.
Kemudian bukan nggak perlu diinput ya. Kalau misalnya NPWP-nya sudah gabung ya nggak usah. Kalau NPWP-nya masing-masing ya diinput. Masalahnya kalau NPWP-nya masing-masing biasanya jadi kurang bayar pajak juga. Nah, kemudian ini yang dari luar negeri ya. Kemudian kalau misalkan Anda sudah pernah melakukan pembayaran, jadi misalnya dividennya mau saya pakai Pak, saya sudah pernah bayar, ya Anda input di sini. Gitu. Kemudian nanti akan muncul rekap seperti ini, nanti akan dilihat nihil atau enggak nihil. Kemudian kalau misalnya ada lebih atau kurang bayar akan muncul di sini. Anda akan diminta bayar kalau dia kurang bayar. Kalau lebih bayar dia tanya itu lebihnya mau diapakan. Seperti itu. Kebetulan saya nihil ya, karena saya cuma memperbaiki daftar harta. Nah kalau sudah semua saya klik setuju. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Saya klik, dia akan muncul email verifikasi. Dapat saya masukin kodenya ke sini, berarti buktinya sudah selesai. Nah, kalau saya mau tahu pembetulan saya sudah benar apa tidak, nanti muncul seperti ini. Jadi 2021 ini saya pernah ngisi sekali, kemudian saya pembetulan pertama, pembetulan kedua, pembetulan ketiga. Di mana di pembetulan ketiga ini saya memperbaiki daftar harta. Jadi kalau sudah kelihatan seperti ini, berarti pembetulan pajak Anda sudah selesai. Pembetulan itu bisa dilakukan berkali-kali, Bapak Ibu, selama Anda belum diperiksa sama pajak. Jadi kalau belum diperiksa sih bisa dibetulkan berkali-kali. Nah, demikian cara untuk melakukan pembetulan SPT. Pada dasarnya sama persis dengan cara pelaporan SPT. Cuma pada saat Anda ngisi pertama kali, yang kita klik bukan pelaporan, tapi pembetulan. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga video ini, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang salah di SPT-nya, bisa segera melakukan perbaikan. Oke, terima kasih semua. Semoga sehat selalu.